Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Yudiawati dari kelas 12 IIS. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pemanfaatan peta penginderaan jauh dan sistem informasi geografi. Langsung saja ke pemanfaatan peta. Peta merupakan gambaran permukaan bumi yang nantinya berguna bagi kita untuk mengetahui, untuk memahami baik berupa topografi ataupun letak-letak yang ada di permukaan bumi. Manfaat yang pertama dari peta adalah pada bidang tata guna lahan. Pada sektor permukiman, dengan adanya peta kita bisa merencanakan pembangunan fasilitas umum. Lalu juga untuk menentukan lokasi permukiman, dengan adanya peta kita bisa memperkirakan, kita juga bisa mengetahui lokasi mana yang aman untuk ditinggali, sehingga masyarakat yang tinggal di permukiman tersebut dapat merasa aman dan nyaman. Lalu pada sektor pertanian dan perkebunan, peta sangatlah penting bagi sektor pertanian dan perkebunan, karena dengan adanya peta kita bisa memperkirakan hasil produksi pertanian. Lalu kita juga bisa mengidentifikasi tanaman-tanaman yang mengalami masalah atau sakit. Lalu kita juga bisa menentukan lokasi pertanian yang strategis yang bisa menghasilkan hasil panen yang terbaik. Yang ketiga, pada sektor monitoring perubahan lahan. Manfaatnya adalah untuk kita bisa mengetahui perubahan penggunaan lahan. Jadi, kita tidak salah langkah dalam menentukan kegiatan. Lalu yang kedua adalah untuk evaluasi lahan. Jadi, setiap pemanfaatan lahan tentu saja harus dievaluasi, karena tidak semua kegiatan itu dapat menghasilkan dampak yang baik terhadap lingkungan tersebut. Bisa saja karena kegiatan yang kita lakukan menimbulkan dampak yang negatif. Lalu apabila dampak negatif itu dibiarkan, maka akan menimbulkan masalah kerusakan lingkungan. Akhirnya kita juga yang akan merasakan dampaknya. Lalu yang terakhir yaitu analisis ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau sangatlah penting karena ruang terbuka hijau berfungsi untuk menjadi produsen utama penghasil oksigen yang kita perlukan untuk bernafas. Dengan penempatan ruang terbuka hijau yang tepat, maka nanti distribusi oksigen dapat merata, sehingga kita bisa hidup dengan nyaman. Selanjutnya, kita masuk ke penginderaan jauh. Penginderaan jauh merupakan suatu ilmu yang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai permukaan bumi, seperti lahan dan air dari citra yang diperoleh dari jarak jauh dengan menggunakan sensor. Adapun manfaat penginderaan jauh dalam kajian penggunaan lahan yaitu dapat digunakan sebagai berikut. 1. Memantau perubahan penggunaan lahan pada suatu wilayah, misalnya kabupaten atau provinsi tertentu atau daerah aliran sungai. Yang kedua, yaitu sumber data untuk klasifikasi penggunaan lahan kota, yaitu permukiman, perkantoran, rumah sakit, sekolah, taman, dan kuburan. Penggunaan lahan cakupan kabupaten, misalnya permukiman, lahan pertanian, perkebunan, hutan, dan rawa. Yang ketiga, pengukuran luas penggunaan lahan. Yang keempat, menyusun rencana tata ruang wilayah RT/RW seperti kawasan lindung, kawasan budidaya, dan kawasan permukiman. Dan yang kelima, menentukan kondisi fisik lahan seperti bentuk lahan vulkanik atau struktural dan kemiringan lereng. Selanjutnya, kita masuk ke sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis berasal dari gabungan tiga kata, sistem, informasi, dan geografis. Dari ketiganya dapat dipahami bahwa sistem informasi geografis adalah penggunaan sistem berisi informasi mengenai kondisi bumi dalam sudut pandang keruangan. Komponen-komponen sistem informasi geografi. Sistem informasi geografis dibentuk oleh komponen-komponen yang saling terkait. Terdapat tiga komponen penting dalam sistem informasi geografis, yaitu 1. Perangkat keras. Perangkat keras ini berupa perlengkapan yang mendukung kerja sistem informasi geografis, seperti CPU, monitor, printer, digitizer, scanner, plotter, CD-ROM, VDU, dan flash disk. Yang kedua, perangkat lunak. Perangkat lunak yaitu komponen sistem informasi geografis yang berupa program-program pendukung kerja sistem informasi geografis seperti input data, proses data, dan output data. Yang ketiga, manusia.
Manusia sebagai pengguna, yaitu pelaksanaan yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, proses, analisis, dan publikasi data geografis. Adapun beberapa manfaat sistem informasi geografis dalam berbagai bidang antara lain sebagai berikut. Manfaat sistem informasi geografi dalam inventarisasi sumber daya alam. Secara sederhana, manfaat sistem informasi geografis dalam data kekayaan sumber daya alam yaitu sebagai berikut. Mengetahui persebaran sumber daya alam, mengetahui persebaran kawasan lahan, contohnya kawasan lahan potensial dan lahan kritis, pemanfaatan, perubahan, dan penggunaan lahan, serta rehabilitasi dan konversi lahan. 2. Manfaat sistem informasi geografis dalam perencanaan pola pembangunan. Sistem informasi geografis tidak hanya penting bagi pakar geografi, tetapi juga bagi pakar perencanaan pembangunan dan perencanaan penataan ruang. Perencanaan atau penataan ruang dengan berpola sistem informasi geografis tidak hanya melihat dari sudut lingkungan fisik, tetapi juga lingkungan sosial, ekonomi, dan kependudukan. Dalam penataan ruang, sistem informasi geografis bermanfaat sebagai acuan perencanaan pembangunan agar pembangunan dapat terencana lebih awal dan tidak tumbuh semrawut atau tidak teratur, serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. 3. Pemanfaatan sistem informasi geografis dalam bidang sosial. Mengetahui potensi dan persebaran penduduk, mengetahui luas dan persebaran lahan pertanian serta lingkungan pola drainasenya untuk pendataan dan pengembangan jaringan transportasi, untuk pendataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan, untuk pendataan dan pengembangan permukiman penduduk, kawasan industri, sekolah, rumah sakit, sarana hiburan, dan rekreasi, serta perkantoran. 4. Manfaat sistem informasi geografis untuk pengawasan daerah bencana alam. Memantau luas wilayah bencana alam, pencegahan terjadinya bencana alam pada masa datang, menyusun rencana-rencana pembangunan kembali daerah bencana, penentuan tingkat bahaya erosi, prediksi ketinggian banjir, prediksi tingkat kekeringan. 5. Manfaat sistem informasi geografis dalam keselamatan masyarakat. Perencanaan persiapan keadaan darurat, respon dan penanggulangan keadaan darurat, analisis kriminal, perencanaan patroli, pengaturan rute respon keadaan darurat, analisis penempatan fasilitas. 6. Manfaat sistem informasi geografis dalam telekomunikasi. Melalui sistem informasi geografis, perusahaan telekomunikasi dapat membuat fasilitas dan pemetaan kawasan, rute penempatan kabel, aplikasi penanganan pelanggan, perencanaan, pemeliharaan, dan analisis perluasan jaringan telekomunikasi, serta sistem informasi fasilitas umum telekomunikasi seperti wartel dan warnet. 7. Manfaat sistem informasi geografis dalam bidang transportasi, yaitu manajemen pemeliharaan dan perencanaan terhadap perluasan jaringan transportasi, inventarisasi jaringan transportasi seperti jalur-jalur angkutan umum beserta kendaraan-kendaraan publik lainnya, analisis kesesuaian rute dan ketentuan rute-rute alternatif transportasi, analisis rawan kemacetan dan bahasa kecelakaan. Dan yang ke-8, manfaat sistem informasi geografis dalam bidang ekonomi, bisnis, dan marketing. Dalam hal ini, sistem informasi geografis dimanfaatkan untuk penentuan lokasi-lokasi bisnis yang prospektif untuk bank, pasar, swalayan, supermarket atau mall, mesin ATM, kantor cabang, showroom, counter, outlet, gudang, dan sejenisnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.